Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let's express to our regard God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the Master of the Judgment Day, and the Creator of universe, who has given us beautiful life, long life, so we can continue our presentation today. Secondly, I would like to address salam and taslim to our last messenger, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peace be upon him, who has struggled for our victory and become a good example for us last ever. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu bandara. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang kebandara udaraan pasal 1. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendaratkan dan lepas landas pesawat udara dan naik turunnya penumpang dengan fasilitas penerbangan. Sedangkan menurut pengertiannya secara umum, yaitu bandara atau bandara udara juga populer disebut dengan istilah airport, yang merupakan tempat pesawat terbang dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Fungsi bandar udara yang pertama, sebagai tempat penyelenggaraan pemerintah, contohnya itu pembinaan kegiatan penerbangan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Yang kedua itu sebagai tempat penyelenggaraan usaha, contohnya itu unit penyelenggaraan bandar udara, badan usaha angkutan umum, Badan Hukum Indonesia, dan perorangan, atau bisa juga melalui kerjasama unit penyelenggaraan bandar udara dan perorangan. Peran bandar udara ada 6, namun yang berperan penting menurut saya itu adalah yang pertama sebagai pintu gerbang perekonomian, juga bisa berperan sebagai pemetaan pembangunan, bisa juga menjadi pendorong penunjang kegiatan industri dan perdagangan, juga bisa memperkokoh wawasan Nusantara kita. Peran bandar udara ada 6, namun yang berperan penting menurut saya itu adalah yang pertama sebagai pintu gerbang perekonomian, juga bisa berperan sebagai pemetaan pembangunan, bisa juga menjadi pendorong penunjang kegiatan industri dan perdagangan, juga bisa memperkokoh wawasan Nusantara kita. Rambu-rambu terminal udara. Rambu yang pertama itu ada rambu operasional, contohnya itu penjualan tiket, pelaporan, ada ruangan tunggu, kedatangan, transit, dan masih banyak lagi. Rambu yang kedua itu rambu fasilitas umum, contohnya penerangan, kamar kecil, pria, wanita, kehilangan dan penemuan, anak hilang. Yang selanjutnya itu ada rambu perkantoran, contohnya itu ada juga ruang perkantoran. Selanjutnya itu rambu peringatan seperti awas kaca, pintu, dan jagalah kebersihan. Rambu yang selanjutnya itu adalah rambu larangan, kita dilarang masuk. Ada juga rambu dilarang smoking dan dilarang membawa hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara pesan tiket secara offline dan online. Yang pertama yaitu cara memesan tiket secara offline. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Datang ke bandara atau kantor maskapai serta tempat agen travel. 2. Pesanlah tiket pesawat dengan rute tujuan serta tanggal keberangkatan. Yang ketiga, berikan informasi data identitas diri seperti KTP, paspor secara teliti dan valid. Yang keempat yaitu menunggu beberapa menit untuk dilakukan proses pemesanan. Yang kelima, pihak penyedia layanan pembelian tiket akan memberikan tiket secara fisik. Dan yang keenam yaitu calon penumpang hanya perlu menebusnya dengan melakukan pembayaran secara tunai sesuai tarif.
Nah, yang kedua yaitu cara memesan tiket secara online. Di sini kami menjelaskan cara memesan tiket secara online melalui layanan situs resmi Garuda Indonesia. Pertama, pergi ke alamat situs resmi Garuda Indonesia melalui browser PC maupun smartphone. Kedua, daftarkan dulu akun dengan mengisikan data diri. Yang ketiga, setelah berhasil daftar, silahkan login dengan ID member dan password. Yang keempat, yaitu di halaman menu utama ada beberapa menu yang tersedia, yakni reservasi penerbangan yang berfungsi untuk memilih rute penerbangan yang akan dituju, serta terdapat menu transaction review untuk melihat kode booking dan mencetak tiket. Yang kelima, yaitu pilih reservasi penerbangan dan silahkan pilih tujuan pulang pergi atau 1 kali perjalanan. Yang keenam, yaitu pilih tipe pesawat seperti ekonomi, bisnis, first class, juga kursi penumpang yang masih kosong. 7. Klik salah satu kursi dan klik harga, maka akan ditampilkan harga yang ditentukan. 8. Isi data penumpang yang meliputi nama, nomor identitas, nomor HP, dan email penumpang. Kesembilan yaitu untuk melakukan pembayaran, calon penumpang bisa pilih deposit, lalu di bawah ada kotak yang harus dipilih bertuliskan "Saya mengerti". Yang ke-10 yaitu akan ditampilkan keseluruhan data yang sebelumnya diinput di menu sebelumnya. Yang ke-11 yaitu lanjutkan dengan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Adapun cara memesan tiket secara online melalui aplikasi Traveloka yaitu pertama, memesan tiket secara online melalui aplikasi Traveloka yaitu pertama, download aplikasi Traveloka melalui Play Store maupun App Store. Kedua, pilih menu tiket pesawat. Ketiga, cari rute penerbangan tujuan berdasarkan jadwal yang dipilih. 4. Akan ditampilkan beberapa maskapai beserta tarifnya. Pilih salah satu darinya. Yang kelima, isi data kontak dan penumpang. Isi data pemesanan yang dapat dihubungi dan data penumpang yang berangkat. Calon penumpang juga dapat menambahkan asuransi perjalanan langsung ke pesanan. Yang keenam, lakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia melalui transfer bank hingga pembayaran di toko retail. Yang ketujuh yaitu tiket dikirimkan setelah pembayaran sukses diterima. Tiket resmi Traveloka akan dikirim melalui email terdaftar tidak sampai 60 menit. Adapun kelebihan memesan tiket pesawat secara offline dan online yaitu jika kita memesan tiket pesawat secara offline maka minim terjadinya penipuan karena calon penumpang langsung mendatangi kantor maskapai atau travel agent untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua yaitu transaksi lebih aman karena transaksi dilakukan secara langsung dan pembayaran secara tunai. Yang ketiga yaitu kesalahan teknis mudah segera diperbaiki. Misalnya terdapat kesalahan pada nama, maka prosedur pergantian mudah karena dapat dilakukan segera di tempat. Adapun kelebihan memesan tiket secara online yaitu hemat waktu dan efisien karena calon penumpang tak perlu repot-repot pergi keluar rumah. Yang kedua, mudah memantau pergerakan harga dan promo. Melalui pembayaran secara online, calon penumpang dengan mudah mendapatkan penawaran diskon yang cukup menggiurkan maupun menyesuaikan sendiri waktu keberangkatan dengan harga tiket. Adapun kekurangan dari memesan tiket secara offline yaitu boros waktu karena calon penumpang tentu harus mengeluarkan waktu untuk mendatangi kantor maskapai atau kantor agen travel di beberapa lokasi setempat. Yang kedua yaitu kendala teknis seperti maskapai maupun agen travel yang tutup semakin membuang-buang waktu dan energi calon penumpang. Yang ketiga yaitu berisiko kehilangan karena tiket fisik yang diberikan lebih awal memungkinkan kehilangan yang lebih tinggi. Adapun kekurangan memesan tiket secara online yaitu menyulitkan kalangan tertentu karena tidak semua orang, apalagi orang tua yang lanjut usia maupun orang yang tak awam teknologi tertentu. Karena
mengingat tidak semua orang, apalagi orang tua yang lanjut usia maupun orang yang tak awam teknologi, cara ini menjadi sulit digunakan. Keamanan transaksi pembayaran secara virtual melalui kartu kredit hingga transfer bank tidak lebih aman dari pembayaran secara tunai. Yang kedua yaitu rawan penipuan. Karena marak situs penipuan yang menyerupai situs maskapai besar hingga startup travel yang mengakibatkan pengguna awam mudah tertipu. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat naik pesawat selama pandemi. Yang pertama yaitu memperlihatkan surat keterangan bebas COVID-19 dengan hasil tes rapid test antigen atau PCR negatif. Surat keterangan bebas COVID-19 yang menyertakan hasil tes yang negatif, baik rapid test antigen maupun PCR negatif, menjadi salah satu syarat utama yang wajib kita penuhi jika akan melakukan perjalanan dengan penerbangan domestik. Perlu diketahui bahwa semua hasil tes COVID-19 memiliki masa berlaku yang diakui. Masa berlaku ini bisa berubah sesuai kebijakan terbaru pemerintah pusat maupun daerah. Jadi hal ini perlu kita perhatikan. Menurut surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19 nomor 16 tahun 2021, hasil negatif tes PCR yang diakui adalah yang diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. Sementara untuk hasil negatif rapid test antigen diakui jika diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan masa berlaku ini bisa saja berbeda-beda di tiap daerah keberangkatan atau daerah tujuan, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Yang kedua yaitu menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin. Jadi setiap calon penumpang pesawat wajib menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin sebelum melakukan penerbangan. Yang ketiga yaitu mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik. Setiap calon penumpang pesawat terbang wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan sebagai syarat naik pesawat di masa pandemi ini. Kartu ini bisa diisi secara elektronik melalui aplikasi Android maupun melalui web. Yang keempat yaitu wajib menggunakan masker di bandara dan di dalam pesawat. Semua penumpang penerbangan diwajibkan untuk menggunakan masker baik di bandara sebelum dan sesudah penerbangan maupun selama penerbangan. Yang kelima yaitu dilarang berbicara dan makan minum di dalam pesawat. Berdasarkan SE Kemenhub nomor 26 tahun 2021, semua penumpang tidak diperkenankan untuk bicara satu arah maupun dua arah, baik secara langsung atau melalui telepon genggam. Kemenhub nomor 26 tahun 2021, semua penumpang tidak diperkenankan untuk bicara satu arah maupun dua arah, baik secara langsung atau melalui telepon genggam. Selain itu, penumpang juga dilarang makan dan minum untuk perjalanan kurang dari 2 jam, kecuali penumpang tersebut harus mengonsumsi obat-obatan. Nah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator.